Saudara, saatnya kita ulas Harian Kompas edisi Rabu 2 Oktober 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat di halaman muka Harian Kompas hari ini, saudara. Kita tuju ke sebuah foto yang menampilkan pemimpin DPR atau pimpinan DPR. Di sini Harian Kompas dengan judulnya Pembagian Kekuasaan di DPR Berjalan Mulus. Lihat dinamika ini karena pembagian kekuasaan di DPR berjalan mulus di mana Puan Maharani melihat kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Kompromi politik di Tenggarai telah terjalin di antara partai-partai politik pemilik kursi di parlemen. Pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berjalan relatif cepat dan juga lancar. Situasi ini diperkirakan berlanjut saat penetapan pimpinan alat kelengkapan DPR karena kompromi politik sudah terjalin di antara partai-partai politik pemilik kursi di DPR. Kondisi ini, saudara, diharapkan tidak mengganggu DPR dalam menjalankan tugasnya. Pimpinan DPR periode 2024-2029 ditetapkan sekitar 6 jam setelah 580 anggota DPR dilantik pada Selasa 1 Oktober kemarin. 8 partai politik di parlemen sepakat untuk menetapkan Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR dalam rapat paripurna DPR Selasa petang. Rapat paripurna juga menyepakati 4 wakil ketua DPR periode 2024 sampai 2029. Mereka adalah Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra, Cucun Ahmad Samsul Rijal dari fraksi PKB, dan Saan Mustopa dari fraksi Partai Nasdem. Kita bergeser ke informasi lainnya, saudara, yang diulas di Harian Kompas hari ini adalah melihat wacana atau niat pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia yang sekaligus Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri tinggal menunggu waktu yang tepat. Sebab keduanya disebut-sebut sama-sama menginginkan perjumpaan itu untuk segera terwujud. Prabowo bahkan berharap dapat bertemu Megawati sebelum ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Di sela-sela agenda itu, saudara, Prabowo juga bertemu dengan Putri Megawati, Puan Maharani, yang kembali menjadi Ketua DPR. Prabowo berharap semua anggota parlemen periode 2024-2029 menjalankan tugas dengan baik. Hubungan kerjasama antara eksekutif dan legislatif perlu dijalankan. Pasca pemilihan Presiden 2019, setidaknya 7 kali Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan bertemu dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15, saudara, melihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah saat ini, yakni di Lebanon. Di judulnya terkait dengan mayoritas WNI pilih bertahan. Nah, Israel sejak Selasa 1 Oktober kemarin mulai melakukan serbuan darat ke pusat kota Beirut. Mereka menyasar posisi Hizbullah di Lebanon. Tank dan juga kendaraan pengangkut pasukan mengalir masuk begitu saja ke perbatasan Lebanon Selatan dalam invasi yang disebut Israel terbatas. Serangan ini, saudara, merupakan langkah terbaru Israel setelah menggempur Lebanon dari udara. Dalih mereka adalah menghancurkan kelompok Hizbullah. Seiring serbuan itu, ribuan warga Lebanon pun mengungsi. Demikian juga dengan warga negara asing di Lebanon. Namun, sejauh ini mayoritas WNI di Lebanon memutuskan untuk bertahan. Sampai Selasa dini hari, saudara, hanya 48 dari 156 WNI di Lebanon mau masuk ke tempat pelindungan yang disediakan KBRI Beirut. Dari 48 orang itu, hanya 6 orang yang menyatakan bersedia dievakuasi. Sisanya mencari perlindungan sementara di tengah perang yang terus berkobar.